terima kasih atas kesabarannya dan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dimanapun berada. Izinkanlah pada malam hari ini kami bertiga untuk menyampaikan informasi dan keputusan dari pemerintah yang sudah diambil oleh Bapak Presiden berkaitan dengan Badan Gizi Nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini tentu menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam menjalankan tugas keseharian, Bapak Presiden tentu terus melakukan monitoring dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet, termasuk kinerja Badan Gizi Nasional. Dan tentu di dalam proses evaluasi tersebut, Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwig Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Diang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kepada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali, dan setiap unit kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional diharapkan tetap menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi penguatan pelayanan program makan bergizi gratis agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita, dan sekaligus sebagai pengejauhantahan manifesto kemanusiaan, pengejauhantahan manifesto keberpihakan, dan tentunya kita berharap program ini dapat menjadi alat penggerak ekonomi nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih teman-teman media. Ya. Pejabat yang lama. Terima kasih, nama saya Genta dari Antara. Pertanyaannya, mungkin dari evaluasi setelah setahun itu, temuan-temuan apa sih yang menjadi perhatian Bapak Presiden sehingga memutuskan mencopot pejabat yang lama dan mengganti dengan pejabat yang baru? Terima kasih. Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini. Demikian? Cukup ya? Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari yang sekali lagi kami sampaikan, itulah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan, karena kita memang menghendaki Badan Gizi Nasional ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Cukup ya? Tunggu, nanti akan kita umumkan. Yang pasti dengan ditetapkan pengangkatan pejabat yang baru sudah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih semuanya teman-teman media. Terima kasih. Selamat malam. Iya, sudah itu tadi kita simak bersama bagaimana keterangan yang disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi terkait dengan pergantian posisi dari pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional. Tadi disampaikan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional Dedan Hidayana digantikan oleh wakilnya Nani Sdeyang. Sementara untuk dua wakil yang lain, Laudik Pusung dan juga Sony Sonjaya dicopot dari jabatannya, digantikan oleh dua wakil yang akan mendampingi Nani Sdeyang dalam menakodai Badan Gizi Nasional, yakni ada Agustina Arumsari yang sebenarnya menjabat sebagai Wakil Kepala BPKP, kemudian juga ada Maijen Trenggono yang saat ini sebagai Wadirut PT Agrinas Pangan Nusantara. Tentu tadi disampaikan oleh Prasetyo Hadi bahwa keputusan ini diambil oleh Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan monitor selama 1,5 tahun. Ya, setelah disampaikan tentu akan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Breaking News Kompas TV kami akhiri dan program Kompas Malam akan segera kembali untuk Anda. Tetap bersama kami, saudara.
Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma pomo-pomoan. Kopi, susu, gula aren, gak blend. Back it so legit. Aromanya aja nikmat, kopinya nendang. Gula arennya legit, perfectly blended. Ini Top Coffee Gula Aren. Legitnya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. I told you so. Top Coffee Gula Aren. Kopi hits Nomor 1, Favorit semua dari Wingsul. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. baru beras porang instan Golden UB, Real Golden Pumpkin dan Purple UB dengan antioksidan dan tinggi serat, bikin kenyang lebih lama. Beras porang Tropicana Slim Golden UB. Bank Indonesia naikkan suku bunga acuan ke level 5,25% untuk menyetabilkan rupiah. Cicilan kredit pun bakal lebih mahal, menekan kelompok kelas menengah. Suku bunganya naik ini kan kelihatan banget melonjak banget. Tentunya pasti khawatir. So my budget is still okay even the rupiah is weakening to the current level. Kalau kita buat analog satu pesta, maka Bank Indonesia ini yang kebagian efek cuci piringnya. Business Talk, Selasa 2 Juni, pukul 10 malam di Kompas TV. Di Suci, di komen YouTube banyak yang komen Eja calon juara. Lu tahu gue stand up pas di Suci. Yang tahu gue awal stand up kayak gimana? Istri gue doang. Aneh gue stand up. Gue pernah stand up kayak gini. Nih. Tuh. Masih mau bilang lu the next Ridwan Remin. Suci 12, Grand Final, Sabtu 6 Juni, pukul 9:30 malam. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma pomo-pomoan. Kopi, susu, gula aren, gak blend. Back it so legit. Aromanya aja nikmat, kopinya nendang. Gula arennya legit, perfectly blended. Ini Top Coffee Gula Aren. Legitnya gokil. bikin kreasi kopi lo never fail. I told you so. Top Coffee Gula Aren. Kopi hits Nomor 1, Favorit semua dari Wingsul. Israel terus menabuh genderang perang dengan membombardir Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan menyebut akan meningkatkan serangan ke Lebanon memburu kelompok Hizbullah. ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו.